Baik, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi Pegadaian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu bahwasanya aplikasi ini merupakan aplikasi desktop offline. Jadi dalam pengoperasiannya Bapak Ibu tidak perlu membutuhkan koneksi internet. Selain itu, Bapak Ibu tidak perlu install untuk aplikasi ini karena aplikasi ini merupakan aplikasi portable. Bapak Ibu tinggal di copy saja ke laptopnya, nanti tinggal dibuka seperti membuka aplikasi biasanya. Baik, kita lanjutkan saja. Ini adalah folder untuk aplikasinya Bapak Ibu. Tinggal diklik saja, maka nanti akan ada satu file yang namanya aplikasi Pegadaian. Ini adalah aplikasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung dibuka melalui desktopnya. Nanti kalau misalkan mau membuat shortcutnya, tinggal diklik kanan, nanti tinggal send saja, tinggal pilih desktop create shortcut. Tinggal begitu saja, nanti akan tampil di desktopnya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk pengoperasiannya tinggal diklik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, maka nanti akan diarahkan kepada menu login. Bapak Ibu di sini untuk usernya sudah default admin. Untuk passwordnya di sini Bapak Ibu menggunakan admin, huruf kecil semuanya. Ini adalah password defaultnya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau mengganti password, di dalam aplikasi sudah kami sediakan fitur untuk mengganti passwordnya. Ini untuk menampilkan passwordnya. Tinggal klik login saja, maka sudah diarahkan untuk masuk pada aplikasi. Untuk aplikasi kami ini, kami memang desain sesimpel mungkin. Di sini hanya ada 5 menu saja. Yang pertama menu profil untuk mengisi profil. Yang di sini ada menu pengaturan. Tinggal diklik saja menu pengaturan di sini untuk mengganti password sama untuk ngecek kontak dari developer. Ini untuk mengganti password saja. Seperti biasa, masukkan password lama, password baru, dan konfirmasi. Tinggal seperti itu, nanti tinggal diganti saja. Itu untuk mengganti password. Di sini juga ada tombol kontak kalau misalkan Bapak Ibu mau menghubungi kami developernya ketika ada kendala. Jadi seperti itu. Kita cukupkan untuk menu pengaturan. Di sini juga ada input transaksi, nanti akan saya jelaskan secara terperinci. Di sini saya akan menjelaskan secara umum saja. Untuk input transaksi di sini adalah menu yang berisi dalam penginputan seluruh transaksi Bapak Ibu semuanya. Yang di sini adalah report di sini adalah memuat seluruh laporan-laporan yang dibutuhkan oleh Pegadaian, dan yang terakhir di sini adalah lelang. Ini adalah menu untuk pengaturan lelang, bagaimana sistem lelang dan sebagainya. Jadi seperti itu. Langkah pertama Bapak Ibu nanti lakukan di sini Bapak Ibu untuk mengisi profil tinggal diklik profil saja. Di profil di sini ada nomor legalitas, tinggal dimasukkan sesuai dengan nomor legalitas dari badan yang Bapak Ibu punya. Yang kedua di sini ada nama perusahaan. Nama perusahaan di sini sesuai dengan nama perusahaan yang didaftarkan kepada kami, ini sesuai dengan lisensi kami. Nama perusahaannya apa, pimpinannya siapa, murtahinnya siapa, sekretarisnya siapa, alamatnya di mana, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan di sini ada logo. Logo ini adalah logo dari perusahaannya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan semuanya sudah diisi, langkah selanjutnya tinggal diklik simpan saja, maka akan keluar peringatan profil berhasil diupdate. Kalau misalkan sudah terupdate, sudah terisi, tinggal di close saja. Kalau profil sudah diisi, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah tinggal melakukan transaksi untuk Pegadaian. Oke, langkah yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan di sini ada menu input transaksi, tinggal diklik saja. Di sini sudah kami contohkan pada video tutorial ini, ada 2 transaksi yang sudah terinput. Memang sengaja kami buatkan contoh karena untuk transaksi yang pertama di sini adalah untuk transaksi yang jatuh tempo. Untuk yang kedua ini adalah transaksi sebelum tanggal sekarang. Nanti kami jelaskan ketika sudah masuk pada prosesnya. Oke. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, di atas di sini ada 2 menu. Ada menu input transaksi sama pembayaran. Untuk input transaksi di sini Bapak Ibu ketika mau melakukan transaksi, misalkan ada nasabah yang mau melakukan transaksi, maka inputnya di sini. Oke, kita langsung saja praktekkan. Tinggal klik input transaksi. Yang pertama Bapak Ibu tinggal pilih tanggalnya. Ini defaultnya adalah tanggal sekarang, tanggal 5 Juni 2022. Tinggal klik saja. Maka di sini untuk tanggal jatuh tempo akan otomatis terisi. Karena di sini pengaturannya adalah 4 bulan, maka di sini tanggal jatuh temponya adalah bulan 10 tanggal 5 2022. Ini adalah sudah otomatis dari aplikasi. Langkah selanjutnya di sini Bapak Ibu tinggal dimasukkan nama nasabahnya. Misalkan saya contohkan Khairul misalkan.
Kalau sudah, nama nasabahnya di sini langsung ke nomor KTP, misalkan 35280 5240. Misalkan seperti ini untuk nomor KTP-nya. Langkah selanjutnya tinggal dimasukkan alamat lengkap, misalkan Jalan Raya Diponegoro misalkan. Terus di sini tinggal dimasukkan juga nama pekerjaannya juga. Pekerjaannya misalkan wira swasta. Nomor teleponnya 081995342272 misalkan. Nama barang gadainya apa yang mau digadaikan? Misalkan ini emas 15 gram misalkan. Taksirannya berapa untuk emas 15 gram? Misalkan taksiran harganya 18 juta misalkan. Di sini ada kolom untuk pengisian nominal pinjaman. Kira-kira mau minjam berapa? Intinya gitu. Misalkan saya contohkan di sini 15 juta, mau pinjam 15 juta. Ini hanya contoh saja. Kalau sudah tinggal klik simpan saja, maka otomatis akan masuk di sini untuk datanya yang tadi. Ini yang paling bawah. Ini adalah data yang sudah diinput tadi. Untuk penginputan yang lain caranya sama. Kita misalkan saya contohkan satu lagi, input transaksi lagi. Tanggalnya masih sama untuk tanggal hari ini. Jatuh temponya otomatis. Nasabahnya misalkan ini Siti Maimunah. Nomor KTP-nya berapa? 35280 4240 18 misalkan segini misalkan. Alamat lengkapnya Jalan Raya Langsat nomor 12 misalkan. Pekerjaannya apa? Misalkan pegawai negeri misalkan. Nomor teleponnya 0822 455 4912. Nama barang yang digadaikan apa? Misalkan di sini emas misalkan emas 10 gram misalkan. Taksiran harganya berapa? Misalkan saya contohkan 15 juta. Nominal yang dipinjam misalkan 9 juta. Tinggal dimasukkan. Jadi seperti itu, tinggal diklik simpan saja, maka otomatis akan masuk di sini untuk transaksi yang terakhir yang diinputkan. Di sini sudah ada tanggal, ada nomor transaksi, ada nama nasabah, KTP dan lain sebagainya sampai di sini. Kita geser ke kanan. Di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, di sini ada status Bapak Ibu. Status di sini menunjukkan bahwasanya transaksi itu masuk daftar lelang atau jatuh tempo, atau belum dilunasi atau sudah dilunasi. Nanti kita cek bersama-sama. Oke, itu untuk input transaksi. Caranya seperti itu. Di sini ada kolom untuk action. Di action di sini ada 3 tombol action. Di sini yang pertama ada tombol edit. Misalkan Bapak Ibu mau mengedit. Ada tombol hapus kalau misalkan Bapak Ibu mau menghapus. Yang terakhir di sini ada tombol cetak untuk mencetak bukti untuk transaksinya. Oke, saya contohkan yang pertama, misalkan saya mau mengedit. Caranya tinggal klik edit saja, tinggal dimasukkan, misalkan ada kesalahan nama misalkan. Seharusnya Khairul Anam misalkan. Jalan Diponegoro nomor 10 misalkan. Kalau sudah tinggal diklik simpan, maka otomatis yang awalnya Khairul menjadi Khairul Anam, yang alamatnya di sini ada penambahan untuk nomornya. Jadi seperti itu. Itu untuk mengedit. Kalau misalkan mau hapus, ya sama. Caranya tinggal klik hapus saja, maka di sini akan keluar peringatan mau dihapus atau tidak. Jadi seperti itu. Kita contohkan tidak saja dulu. Oke, yang terakhir di sini kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan transaksi terus membutuhkan untuk bukti transaksinya, di sini ada tombol untuk cetak. Misalkan saya contohkan yang pertama untuk transaksi dari Khairul Anam, untuk transaksi barang emas 20 gram tadi ya, saya contohkan. Oke, emas 15 gram saya contohkan tadi. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik cetak saja, yang tombolnya ikonnya printer, tinggal diklik saja maka akan tampil untuk bukti transaksi dari pembayaran dari peminjaman transaksi dari Bapak Khairul Anam atas emas yang 15 gram tadi. Ini semuanya sudah otomatis. Mulai dari kasir, murtahinnya dan lain sebagainya, ini semuanya sudah otomatis, tinggal cetak. Bapak Ibu kalau misalkan tidak mau mencetak atau mau disimpan dulu dalam bentuk PDF, di sini sudah kami sediakan untuk menyimpan dalam bentuk PDF. Tinggal diklik saja.
mau disimpan di mana. Misalkan saya simpan di folder aplikasi pegadaian juga. Saya contohkan misalkan bukti transaksi Khairul Anam misalkan. Itu bisa seperti itu, tinggal klik save saja, maka otomatis untuk tampilan ini atau bukti transaksi dari Khairul Anam ini sudah disimpan dalam bentuk PDF. Itu yang pertama. Selain menyimpan dalam bentuk PDF, Bapak Ibu bisa langsung mencetaknya. Di sini tinggal klik cetak saja. Pada tampilan ini tinggal dipilih printer mana yang mau digunakan, tinggal klik print saja, maka otomatis laporan ini sudah tercetak otomatis. Jadi seperti itu. Oke, kita close saja. Itu adalah 3 fitur mulai dari menu edit, menu hapus, sama menu cetak. Yang terakhir yang saya jelaskan pada menu input transaksi ini ada tombol pembayaran. Di sini Bapak Ibu ketika mau melakukan pembayaran, misalkan begini, Bapak Ibu sudah melakukan transaksi, ada yang sudah melakukan transaksi nasabahnya terus mau melunasi. Nah, nanti fiturnya ada di sini untuk pembayaran atau pelunasan. Nah, ketika Bapak Ibu langsung klik, di sini akan keluar peringatan, silakan pilih transaksi akan dibayarkan. Bagaimana caranya? Kita klik OK saja. Kira-kira mana yang mau dibayarkan terlebih dahulu? Misalkan saya contohkan pada transaksi yang kedua, yaitu Bapak Ibu Sumayah. Tinggal diklik saja, dicentang pada Ibu Sumayah. Kalau misalkan sudah dicentang, tinggal klik pembayaran. Klik pembayaran. Maka akan otomatis keluar data dari Ibu Sumayah. Mulai dari tanggal transaksinya kapan, jatuh temponya di sini coba diperhatikan, di sini seharusnya jatuh temponya pada tanggal 2 bulan 9 2022. Di sini ini adalah default tanggal hari ini. Misalkan di sini mau dilunasi tanggal hari ini. Di sini sudah keluar semua data-data yang sudah diinput berdasarkan tadi input transaksi, mulai dari nama nasabah, KTP dan lain sebagainya. Sampai di sini nominal pinjamannya adalah 11 juta. Di sini adalah nominal pembayarannya sudah otomatis. Di sini adalah nominal pinjaman plus bunganya. Bunganya di sini 4,6% karena dibayarnya 2 bulan. Dibayarnya 2 bulan. Karena untuk bunga ini sudah kami hitung otomatis per bulannya yaitu 2,3%. Karena ini dibayarnya selisih 2 bulan, 3 hari, maka otomatis kan terhitung 2 bulan. Ini terhitung bunganya 4,6%, sehingga total pembayarannya yaitu 11.506.000. Jadi seperti itu. Ini semuanya sudah serba otomatis. Kalau sudah seperti ini tinggal klik simpan saja, maka otomatis status yang nomor 2 ini akan berubah menjadi sudah dilunasi. Berarti untuk Ibu Sumayah ini sudah dilunasi. Ini ada 2 yang belum dilunasi. Jadi seperti itu. Ada 1 yang sudah jatuh tempo. Jadi itu untuk input transaksi. Untuk penambahan yang lainnya caranya sama. Di sini ada tombol pencarian kalau misalkan mau mencari. Misalkan saya cari untuk Ibu Sumayah misalkan. Maka di sini akan keluar untuk transaksi atas nama Ibu Sumayah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan sudah untuk input transaksi, kita close saja untuk input transaksi. Kita menuju pada report. Nah, di report di sini Bapak Ibu, tadi kan pada menu transaksi ada transaksi yang sudah dilunasi atau sudah dibayarkan. Coba kita cek reportnya. Di sini sudah kami sediakan juga bukti pembayaran atau bukti pelunasan. Pada report, pada menu yang pertama ini ada bukti pembayaran. Oke, di sini maka akan keluar 1 transaksi atas nama Ibu Sumayah yang sudah dilunasi tadi. Di sini juga sudah kami sediakan tombol pencarian kalau misalkan transaksinya banyak. Yang kedua, di sini ada tombol untuk cetak. Cetak untuk bukti pelunasan. Kita coba cek cetak saja. Di sini tampilannya sama dengan yang tadi. Bapak Ibu bisa langsung menyimpan dalam bentuk PDF seperti tadi, atau bisa langsung mencetaknya. Ini adalah tampilan untuk bukti pembayarannya. Nomornya sudah otomatis sebesar 11.506.000 sesuai dengan pembayaran yang sudah dilakukan tadi. Jadi seperti itu. Kalau sudah tinggal di close saja. Berarti untuk transaksi dan report untuk pembayarannya sudah selesai. Untuk report-report yang lain ini tinggal cetak semuanya. Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Oke, sebelum ke pencetakan report, kita coba masuk ke menu lelang dulu. Nah, di lelang saya akan menjelaskan bagaimana ketika ada barang yang masuk lelang dan bagaimana proses lelangnya. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama tinggal klik lelang, menu lelang.
Di sini ada satu tombol namanya input lelang. Tinggal klik input lelang saja. Pertama, Bapak Ibu pilih barangnya dulu. Otomatis yang masuk ke barang di sini merupakan barang yang telah jatuh tempo, yang lebih dari 4 bulan sesuai dengan pengaturan di awal. Oke, langkah selanjutnya di sini akan keluar daftar barang yang masuk pada lelang. Di sini tadi saya contohkan ada satu yang sudah masuk lelang, yaitu atas nama pemiliknya Ibu Karimah. Kalau misalkan sudah, tinggal klik pilih saja, otomatis akan keluar untuk barang yang dilelang. Tanggal lelangnya ini merupakan kapan dilelangnya untuk barang tersebut. Misalkan tanggal hari ini, tanggal 5 bulan Juni. Yang selanjutnya di sini ada nama pemenang. Nama pemenang di sini adalah untuk yang melelang. Yang pertama, namanya misalkan saya contohkan Suhada misalkan. Nomor KTP-nya berapa? 35280 5260 19 002 misalkan saya contohkan. Alamat lengkapnya misalkan Jalan Bareng Raya 2G 111. Pekerjaannya misalkan wira swasta. Nomor teleponnya 081945790241 misalkan saya contohkan seperti itu. Terus nominal lelang ini merupakan kira-kira dapatnya harga berapa. Nah, seperti itu. Misalkan saya contohkan di sini kena harga, dapatnya harga 17 juta misalkan. Misalkan seperti itu. Pemenangnya yaitu seharga 17 juta. Tinggal klik simpan saja, maka akan keluar data sesuai dengan hasil lelangan yang tadi. Mulai dari nama barang, nama pemenangnya, nomor KTP pemenang dan lain sebagainya sampai di sini nominal lelang. Di sini sama halnya dengan di menu transaksi, di sini juga ada tombol edit kalau misalkan Bapak Ibu mau mengeditnya. Nah, tinggal dimasukkan, misalkan ada yang salah. Ini seharusnya nomor, kasih nomor saja. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan sudah seperti itu, mana yang mau diganti tinggal klik simpan saja, maka otomatis yang tadi tidak ada nomor, otomatis di sini sudah ada nomor karena sudah diedit tadi. Selain menu edit, di sini juga ada menu hapus, tombol hapus kalau misalkan mau hapus. Ini saya contohkan tidak. Yang terakhir di sini sama halnya dengan tombol transaksi tadi, ada bukti transaksi. Di sini juga ada bukti transaksi untuk lelang. Kita coba cek bagaimana untuk bukti transaksinya. Maka ini adalah bukti barang selesai lelang. Ini adalah bukti barang bahwasanya barang tersebut sudah selesai untuk lelangnya. Jadi seperti itu. Ini Bapak Ibu sudah bisa tinggal menyimpan dalam bentuk PDF atau bisa langsung cetak langsung. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tinggal di close saja, berarti menu lelang sudah selesai. Kalau misalkan sudah, dan terus Bapak Ibu misalkan membutuhkan report yang dibutuhkan misalkan daftar barang, daftar nasabah dan lain sebagainya, maka semuanya akan ada di sini. Oke, kita coba cek untuk daftar barang gadai. Daftar barang gadai yang pertama, di sini ada beberapa klasifikasi, mulai dari daftar semua barang, daftar barang tersedia, sampai di sini daftar barang belum terlelang. Oke, misalkan Bapak Ibu mau melihat kira-kira daftar semua barang selama ini apa saja. Mulai dari tanggal berapa yang mau dicek, misalkan mulai dari Januari tanggal 1 sampai tanggal sekarang misalkan, kira-kira apa saja. Oh, ternyata ada 4 barang semuanya, baik itu yang terlelang atau yang jatuh tempo atau yang mati tersedia, semuanya totalnya ada 4. Itu kalau misalkan mau lihat untuk semua barang. Yang kedua adalah daftar barang tersedia. Daftar barang tersedia ini merupakan barang yang masih belum dibayar atau belum jatuh tempo. Jadi dia masih dalam rentang belum jatuh tempo. Jadi ada 2. Tadi saya contohkan ada 2. Ini merupakan barang yang belum dilunasi dan belum jatuh tempo juga. Yang selanjutnya di sini barang sudah terbayarkan. Ada 1 yang sudah dibayarkan tadi. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal cek rekapannya. Yang selanjutnya barang jatuh tempo. Barang jatuh tempo ini barang yang melebihi dari tanggal yang sudah ditetapkan, 4 bulan yang tadi. Yang terakhir di sini adalah barang yang belum terlelang. Barang yang belum terlelang di sini tidak ada karena barang yang jatuh tempo tadi saya contohkan sudah terlelang. Jadi seperti itu, maka di sini tidak ada. Oke, misalkan saya cek untuk barang semuanya. Caranya di sini juga Bapak Ibu tinggal cetak juga. Kalau misalkan mau mencetaknya, tinggal di
filter sesuai dengan klasifikasi barang sama range tanggalnya. Misalkan Bapak Ibu mau mengubah tanggalnya dari tanggal Mei, bisa saja. Tinggal klik, maka otomatis di sini berubah. Ada 3 transaksi saja. Jadi seperti itu. Coba kita cetak saja, klik cetak, sama halnya dengan transaksi sebelumnya. Bapak Ibu bisa menyimpan dulu dalam bentuk PDF atau mencetak langsung ke printer yang sudah terhubung ke laptopnya. Ini yang mau dicetak daftar barang Koperasi Syariah Lia Putrajaya Mandiri. Jadi semua barang yang mau dicetak seperti ini akan muncul semuanya. Emas 11 gram, emas 15 gram, emas 10 gram. Oke, kita close saja. Ini berdasarkan barang. Jadi seperti itu. Misalkan Bapak Ibu mau melihat daftar nasabahnya, di sini juga kami sudah sediakan daftar nasabah. Di sini ada 2 klasifikasi, ada nasabah plus barang, ada daftar nasabah saja. Kita coba cek saja untuk daftar nasabah plus barang. Dari range tanggal, misalkan dari Januari tanggal 1 sampai di tanggal terakhir saat ini. Maka di sini akan ada 4 nasabah, daftar nasabah beserta barangnya. Kita coba cek sampai kiri kanan. Ini merupakan data nasabah beserta barang yang digadaikan. Kalau misalkan mau cek untuk daftar nasabah saja tanpa barang, maka seperti ini tampilannya. Jadi di sini tidak ada daftar barangnya. Kalau misalkan sudah mau dicetak, misalkan untuk daftar nasabahnya, tinggal klik cetak saja. Maka di sini ada pilihan untuk download langsung atau disimpan dalam bentuk PDF atau dicetak langsung melalui printer yang sudah dihubung ke laptopnya. Oke, kita close saja. Itulah tadi untuk cetak daftar nasabah. Terakhir untuk di menu report ada daftar barang lelang. Daftar barang lelang ini merupakan daftar barang yang sudah terlelang. Tadi saya contohkan hanya satu saja. Sama halnya dengan sebelumnya, di sini juga ada range tanggal. Misalkan saya cek mulai dari Januari tanggal 1 sampai tanggal sekarang saat ini. Maka di sini adalah daftar barang yang sudah terlelang. Tinggal cetak saja, maka di sini merupakan report dari daftar lelangnya. Jadi seperti itu. Semuanya Bapak Ibu sudah tersedia di aplikasi kami, tinggal Bapak Ibu bisa mencetaknya saja. Bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan aplikasi ini dan ingin menggunakan aplikasi kami ini, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Bisa menghubungi kami, bisa juga custom kalau misalkan mau membuat custom. Jadi seperti itu. Mungkin itu video tutorial yang bisa kami buatkan untuk aplikasi Pegadaian ini. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini bisa mempermudah report pelaporan dari perusahaan Bapak Ibu semuanya.